mana? Sini gang. Ini menuju areal perumahannya. Nama perumahannya gak apa gak? Di rumah Pondok Sakinah. Pondok Sakinah. Tapi kalau orang kampung mah suka canda kalau Sakinah. Naon Sakinah teh sanajan aki-aki ngeunah. Ya namanya orang kampung kan. Suka bikin sesuatu yang canda kan. Para Sakinah itu sebuah nilai tentang sebuah kehidupan yang penuh dengan keindahan, keberkahan, cinta kayak Age dan istrinya. Sampai karena cintanya istrinya jadi korban. Apa bentuk korbannya? Tapi ke 8 bulan rumah. Kata orang Malaysia itu rumah sakit yang tempat melahirkan itu disebutnya rumah sakit korban laki-laki. Iya, korban laki-laki. Ini teh gang sini. Perumahannya masuk gang. Nanti rencananya bikin jalan. Dalam paparannya. Oh, ada paparannya dulu. Teman cara lisan. Oh, lisan. Nanti mau dibikin jalan. Ke sini. Ayo Pak. Mana? Ini gangnya. Ini sudah dibangun. Ini. Oh. Sudah. Ini lagi yang belum. Kanannya sertifikat atas nama siapa? Ini belum dibangun. Ya itu yang saya maksud, kecerpatan dan kecermatan aparat membaca dari mulai RT, RW, kepala desa, camat. Kok ada yang seperti ini? Kok tidak ada yang tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Tanpa izin, buat bleng. Kan walaupun klaster kan harus ada izin kan? Rumahannya berapa lagi nih? Ini mah sudah kelihatan tidak digarap lagi ya? Sudah tidak digarap. Terbengkalai. Kalau untuk klaster itu kan perlu izin usaha, Pak. Izin usaha. Iya. Kalau untuk perorangan, memang membangun rumah itu Tinggal kan IMB. cukup IMB saja. Kalau- Tapi legalitas tanah harus jelas, milik sendiri. Iya, kalau klaster. Kalau klaster otomatis dia harus bikin izin usaha, karena dari izin usaha itu nanti akan keluar untuk pembuatan seprennya, Pak. Sehingga dia nanti bisa menyeplit dulu pernah tanahnya. datang nggak orangnya ke Bapak? Katanya, karena kebetulan waktu itu saya belum menjabat di sana, Pak. Katanya pernah ada yang datang, dia menanyakan untuk membuat IMB. Tapi karena ini kan izin usaha, kalau usaha itu dia harus bikin seprennya. Kenapa? Karena legalitas pada saat membangun IMB itu kan tanahnya harus jelas kepemilikan masing-masingnya. Ini nggak bisa setelah dibangun baru warganya disuruh nyeplit, nggak akan bisa dari BPN-nya, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak akan bisa. Jadi nanti ini dibangun nih, bangun nih. Iya. Warganya bayar. Kemudian kan nanti warga harus punya sertifikat rumah. Betul. Ini Informasinya bisa katanya tadi, Pak, warga disuruh nyeplit, nggak mungkin. Nyeplit gimana? Jadi Artinya nyeplit. warga ngurus. Betul. Untuk memecah sendiri. Untuk memecah sendiri. Nah, itu tidak bisa. Sertifikatnya atas nama siapa? Sertifikat atas nama pengembang yang pertama ini, Pengembangnya. pemiliknya. Nah, kemudian di BPN nggak bisa warga tiba-tiba nyeplit Tidak bisa, Pak. karena Tidak bisa itu karena kalau yang namanya tanah itu otomatis harus ada seprennya dulu. ada perencanaannya, Ya. ada site plan, Betul. ya kan? Ada gambar Ya, rencananya. betul. Ini untuk rumah ini sehingga Betul. diizinkan. Betul. Nanti rumah ini diproses, rumah Betul. ini atas nama ini sehingga sejak awal sudah di site plan, Betul. sudah dipecah Betul, Pak. gambarnya. Betul. Jadi dengan ada sepren Berarti itu, ini kan tidak ada site plan, Tidak ada site tidak plan. ada IMB, Tidak ada IMB. sertifikatnya masih kebon sampai sekarang. Betul, Ini masih yang punya seperti rumah itu. mau bikin sertifikat, nggak kalau bisa. mereka mau bikin pasti ditolak oleh BPN. Kasihan dong. Betul.
Kita tanya deh. Bapaknya nak rumah di dia. Oh, Terus diadu sertifikat. aja. Dulu- aja lunas kan. Tacan lunas. Transaksinya kumaha? Transaksinya hanya berbeda di ya tinggalkan. Kata Enggak sok bapak aja dulu transaksinya gimana? transaksinya kan bayar DP dulu. DP berapa? Saya DP dulu 20 juta. 20 juta. Terus Eh, bayar DP-nya ke siapa? ya langsung ke Pak Jenal. Jenal Abidin. Langsung kasih 20 juta. Terus 20 juta. Ya langsung saya nunggu 3 bulan ini dapat dapat, tapi bayar langsung, bayar cicilan. cicilan berapa per bulan? 2 juta. Kalau saya 2 juta 85.000 Kali berapa bulan? kali 4 tahun. 4 tahun. Cicilnya langsung ke dia. Iya langsung. Tiap bulan Iya. nyicil ke dia. Iya langsung. Bisa nggak dalam sistem pengelolaan properti Iya. seperti ini? Tidak bisa, Pak. Karena kalau yang namanya properti itu kan artinya dia harus ada legalitas izin berusahanya dari si pihak penjual kepada pembelinya gitu. Nanti Bapak sendiri IMB-nya belum punya kan, Pak ya? nggak ada. Iya, karena IMB Bapak bisa keluar apabila tanah Bapak itu sudah bersertifikat. Sertifikat Bapak bisa diurus di BPN apabila sudah ada site plan di perumahan ini. Jadi bapak ini nanti kelemahannya adalah kalau bapak sudah lunas bapak bisa dapat sertifikat nggak? Iya bisa, Pak. Dirugikan dong. Makanya, Bapak tidak dapat sertifikat. Malah IMB-nya Bapak ini tidak berizin, bisa kita bongkar. Sesuai dengan Perda 6 2012, Iya. setiap masyarakat yang mendirikan bangunan itu harus memiliki izin mendirikan bangunan. Nah kalau di awalnya dulu, saya nggak menyalahkan Bapak Pak ya, mungkin Iya, ketidaktahuan iya. warga ya. Ini hanya kita memberi Kalau itu sih input Pak, pada Bapak. masalah itu kan nanti katanya udah beres ini kita lunas, kita dapat hak split aja Pak. Ya itu nggak bisa diproses. Nggak bisa. Gimana dapat hak split? Kan izinnya tidak ada pak. Ini kan di data BPN, ini masih kebon sampai hari ini. Satu hamparan luasan gitu ya. Nah BPN itu hanya Kan bisa sampai hari men-split. ini di data BPN masih kebon. Ini masih kebon hari ini. Di data tata ruang juga masih kebon. Walaupun memang penataan ruang ini permukiman pedesaan Pak, tapi dimungkinkan masih untuk kebon. dimungkinkan untuk dibangun boleh Kan Pak. artinya dari sisi aspek administratif rumah ini nggak ada. Karena nggak ada IMB-nya, nggak ada izin untuk membangun perumahan. Apalagi kan ini perumahannya bisnis. Jadi tidak bisa menggunakan transaksi perbankan. Ini kasihan warganya. Soalnya kan warga masih. Jadi BPN nggak, saya sekali lagi, karena kasihan warganya yang dirugikan. Jadi gini Pak. Nah, BPN nanti pengen split. Iya. Jadi BPN itu hanya bisa menyemplit tanah itu apabila tanah itu dilengkapi dengan site plan, Pak. Jadi ada site plan perumahannya. Jadi jelas nanti setiap kaplingnya itu berapa. Nah, berdasarkan site plan itu dibawa ke BPN, nanti BPN baru bisa memecah per masing-masing persilnya. Kalau tidak ada ya kasihan warga nggak akan Ya kalau ke selamanya. BPN untuk dipecah split, ngajuinnya Bapak ini apa? Iya. Nah, itu Solusinya dasarnya. aja Pak gimana Pak? Ya kita nggak ada solusi Pak. Yang harus punya solusi yang nanti yang pengembang Bapak. Iya, mungkin kita itu nyerahinnya ke sana sih biasanya. Terus nyerahinnya gimana? Itu juga ada yang udah lunas kan yang Ada yang udah lunas, mana yang udah lunas? Satu udah lunas ya. Satu yang baru kemarin. baru kemarin udah lunas. Udah lunas. Iya. Udah ada udah lunas, udah dapat sertifikat. Ya, belum, Belum soalnya datang kan sih, Pak, belum datang orangnya. kata Pak Hajinya jadi kalau untuk surat-surat nanti ngurus sendiri, sedangkan saya kan nggak punya duit Pak, cuman kuli harian. Lu lah surat-surat ngurus sendiri. Iya. Kan surat-surat nggak ngurus sendiri. Perumahan mah begitu lunas sertifikat dikasih. Soalnya kan ini bukan perumahan, katanya mas rumah sewa beli Pak. gitu, Pak, bukan perumahan. Ya perumahan Pak. Ya Kan katanya ngejual kata Pak Haji begitu, saya nggak tahu Pak. Rumah sewa beli. Ya. Maksudnya gimana? Ya Mungkin kita seperti coupling, Pak, bayar coupling. per bulan, ya Ah. nanti kalau sudah lunas jadi milik yang punya. Nah, gitu. ini kalau ini dikatakan rumah, secara legalitas formal ini rumah, apa buktinya? Kan tidak ada IMB-nya. Kan tidak ada izinnya.
Nah kemudian izinnya kan harus di ACC oleh BPN. Nah di BPN-nya kan tidak ngeluarin izin. Saya belum tahu. Ya saya sih ngingetin semua, jangan Iya. sampai ini pengaduan seperti ini bukan di sini loh. Iya. Perumahan lain yang resmi bahwa dia punya izin perumahan, itu kemarin pegawai Bina Marga datang ke saya dan banyak. Rumahnya udah lunas, sertifikatnya nggak bisa terima. Betul. Kadang-kadang belum dibebaskan soalnya tanahnya, Pak. Itu yang dimaksud. Betul. Gitu loh. Jadi ke saya pegawai Bina Marga, PNS, ASN. Kemarin cerita, Pak saya udah lunas rumah, tapi rumahnya sertifikatnya nggak bisa terima udah 3 tahun. Nah, ingetin makanya nanti kalau bertransaksi itu harus legal, jangan sampai sudah ketahuan ilegal nanti baru bingung. Udah keluar duit banyak, tapi punya rumah tidak punya sertifikat, kan rugi. Ya gimana BPN harus nanti memecah rumah, memecah tanah ini. Memecah tanah ini dasarnya apa? Betul. Belinya kan beli Bapak berarti beli tanah nih Iya. ke BPN. Beli tanah apa? Ya. Terus luasan Bapak per kaplingnya berapa kan belum tahu ya BPN Belum. itu ya. Tahunya itu nanti kalau ada seplen makanya itu, Pak. Di seplen itu akan jelas ya, ini punya Bapak A berapa, B berapa. C Kalau ini berapa. yang terbengkalai nggak jadi dibangun, Ya ada yang batal, banyak yang batal. Nggak tahu tuh bakal nggak jadi bangun. batal. Batal. Cancel, biasanya di cancel, dibatal. Oh, pesen nggak jadi bangun. Jadi biasanya. Kamu dulu di mana kaplingnya, Ge? yang rumah keempat, Pak. Mana rumah Ini keempat kali tuh? ini. Mana? Ini yang batal. Ini. Ini. Sekarang Waduh, sekarang udah jadi. Yang kamu yang nggak jadi. Ini. katanya tahu kan ya? Ya Iya, udah tahu. mangga, kalau Ingat. itu kan bukan lagi kewenangan saya. Dari sisi aturannya sok mangga. Satpol sama Pak Nur. Ya. Emang nggak Pak? Sisi aturannya gimana? Oke, jadi paling gini aja ya, kita informasikan kita dari perizinan ya. Jadi kalau yang namanya masyarakat, kalau memang mau membangun rumah, dia kan sebelumnya harus mengurus IMB ya, izin mendirikan bangunan. Tapi di atas tanah yang legalitasnya sudah jelas ya. Jadi kalau tanah legalitas sudah jelas, akang-akang ini sebagai masyarakat mendirikan IMB pasti kita keluarkan izinnya. Tapi pada saat kondisi seperti ini, kan ini legalitas tanahnya itu baru milik seseorang ya. Nggak mungkin akang ngebangun di atas tanah orang ya. Berarti kan akang melanggar. Nah supaya tidak melanggar, si pemilik lahan itu harus membuat perizinan berusahanya, membuat seplennya. Jadi jelasin Nanti dijelasin bahwa Yang- tanah ini sudah dikafling. Ini rumah, ini Nah, rumah, ini rumah. betul. Kafling ini saya jual. Betul. Nanti itu diurus ke BPN supaya nanti akan ada sertifikat pemecahannya. Setelah itu baru akang-akang bisa mengajukan IMB per masing-masing kaplingnya tadi. Tapi seharusnya memang oleh pengembangnya langsung pada saat dia menyeplit ke BPN, sekalian nanti izin mendirikan bangunan juga diurus gitu. Ini nggak mungkin keluar IMB karena kan status legalitas tanahnya juga masih dimiliki oleh perseorangan. Jadi seolah akangnya ini ilegal di tanah orang sebetulnya ya. Karena kan akang belum punya Kalau bukti ini sih, pemilikan Pak, tanah. bukan kami yang bikin, Pak, tapi pengembang yang bikin. Iya maksudnya kita akangnya di sini, sekarang oh, menempati jadi tanah ya. yang punya Buat. orang gitu ya. Bapak kerja di mana? Tapi Heeh. tapi di situ di Bina Marga, Terus Bina Marga, ASN, Sanes. PTHL. Ya, Enggak, maksudnya kita teh kan memberikan pengetahuan pada warga. ya. Jangan sampai nanti ribut setelah lunas. Nah, itu. Gitu loh Pak. Setelah lunas batu ribut, kok saya nggak bisa disertifikatkan. Makanya perlu beli itu pada lembaga, pada pengembang yang memiliki izin lokasi, memiliki IMB. Untuk apa? Punya legalitas agar warganya terlindungi secara hukum. Gitu loh, bukan pemerintah memperlumit, bukan. Nah, nanti terjadinya kayak sekarang Pak. Bapak sudah lunas, tapi Bapak nggak bisa sertifikatin. Karena prosedur awalnya sudah terlanggar. BPN tidak bisa mengkafling, mensplit tanah, sebuah areal tanah tanpa adanya site plan. Kan gitu. Masa udah rumah selesai nanti baru ngajuin izin perumahan? Kan nggak mungkin. Ini saya bukan ini loh, ini banyak loh kasus ini. Jadi bukan hanya di sini, ini kebetulan aja agak cerita gitu loh. Saya langsung seret, oh ada masalah. Ternyata kan, ibu gimana ibu masalahnya? Terus terang aja, masalahnya apa? Iya, ngambilnya bareng sama kakak ipar. Heeh. Nah, saya duluan pindah. Asurannya bareng juga. Mm-mm. Tapi jadi cancel.
Cancel gimana? Nggak jadi ngambilnya. Kenapa? Tapi uang udah berapa? Ibu udah bayar DP? Udah Berapa? 7 juta. 7 juta. Terus Ya angsuran. Setelah kemudian pindah ke sini. angsuran gimana maksudnya? Udah bayar angsuran tiap bulannya. Udah tiap bulan. Terus Langsung udah pindah ke sini. ibu pindah ke sini. Terus setelah pindah ke sini, Kalau yang kakak ipar mah belum pindah. oh ini bukan kasus ibu, kakak iparnya. Ya, Kakak iparnya udah kasih DP, terus Nggak jadi. Tapi udah bayar angsuran udah selama setahun. nggak jadi itu disebabkan kakaknya yang mengundurkan diri. Iya, kakaknya yang mundurkan diri. Tapi uangnya nggak dikembalikan. Ya, udah sih dikembalin tapi cuman sebulannya 2 juta, tapi itu juga Dicicil pengembalian. Iya. Dicicil pengembaliannya. Iya. Jadi sudah dikembalikan berapa dari 5 juta Kurang tahu, tapi ada sih 3 kali pengembalian? Tapi udah lunas kali apanya? pengembaliannya. Belum. Oh belum. Nyicilnya udah setahun, Pak. Hah? Nyicilnya udah setahun ya? Iya, Oh nyicilnya bukan sebulan 2 juta, tinggal 3 kali ngembaliin tuh. baru 3 kali ngembaliin. Nah, tapi sebulannya Itu juga mesti di WA dulu. oh di Pak Haji. WA ditagih dulu baru ngembaliin. Nah ini saya khawatir itu nanti kesananya panjang. Jadi ya yang nasib-nasiban, yang nasibnya bagus ya selesai rumahnya, yang nasibnya nggak bagus ya hilang DP-nya, hilang rumahnya. Itu Pak. Ya udah kita mah nggak ada urusan apa-apa. Saya sok silahkan aja, yang punya kewenangan indah kan Bapak. Kalau saya mah hanya advokasi dia aja, duitnya hilang. Gitu. Ya mangga Pak, silahkan. Ayo Pak Iwan. Ya Pak, Ya prosedurnya bagaimana? izin pengedan Pak. Ya. Pak Kadis PTSP kaitan sarang kegiatan ini sepertinya memang harus ada tindakan yang persuasif dulu Pak dari pemerintah daerah. Tapi dari sampaikan oleh tadi Pak Kadis PTSP memang betul. Jadi kalau pada saat seorang pengembang akan mengajukan proses perizinan kaitan dengan bangunan itu, karena memang dari sertifikat ini induknya hanya satu sertifikat yang akan mungkin nanti prosesnya di splitting melalui BPN dengan beberapa unit yang sesuai dengan couplingnya, tetapi memang dasarnya dari set plan Pak. Jadi biar BPN bisa mengetahui berapa unit yang akan terbangun, fasilitas apa yang ada di situ, nanti splitting pemecahan sertifikat induk menjadi sertifikat para pemohon itu jelas seperti itu Pak. Ya, mungkin saran dulu kepada Pak PTSP dalam hal ini kita undang saja mungkin dulu Pak yang pemilik lahan induknya. Nah, kita lakukan pendalaman apakah memang kira-kira proses ini akan ditempuh secara benar atau tidak, atau kira-kira memang dia tidak ada etikat baik, ya seperti kita berikan sanksi administratif sesuai dengan tata perundangan, penghentian sementara kegiatan Pak, seperti itu. Iya. Ya sekarang perusahaan yang ngajuinnya ada memang properti belum Pak? Tidak ada proses ajukan Pak. Belum, artinya mungkin Ini kita cari solusi ya. Artinya kan hati-hati, warga kasihan. Artinya di sini tuh Bapak sebenarnya tinggal secara ilegal di tanah orang sebetulnya ya. Sebenarnya kan seperti itu. Kan nggak mau Bapak disebut udah bayar, udah nyicil, berharap nanti dapat sertifikat tanah dan IMB-nya. Ternyata sebetulnya secara legalitas hukum Bapak itu tidak punya bukti apa-apa gitu ya. Kan kasihan gitu ya. Ya jadi ini aja nanti diundang, satu warga nggak boleh dirugikan. Jangan sampai rumahnya lunas, nanti sertifikatnya sulit didapatkan. Nah, bagaimana membuat sebuah izin di mana kegiatannya sudah berjalan dan sudah ada transaksi? Itu, terus kemudian BPN-nya harus diundang agar BPN-nya jelasin. Berani nggak BPN mengeluarkan sertifikat per coupling tanpa side plan, tanpa IMB? Ketika dikeluarkan sertifikat per coupling, dasar hukumnya apa? Bangunannya ada izin mendirikan bangunan tidak? Kan sederhana. Nanti juga perlu ada ini Pak, karena ke BPN itu sebelumnya kan di ATR-nya harus ada prakteknya dulu Pak, membuat pertimbangan teknis. Itu ada biaya PNBP-nya ke negara, biaya pengukuran sampai dengan biaya lainnya. Termasuk IMB juga nanti ada retribusi IMB-nya. Nah itu barangkali yang nanti kalau masyarakat kan sudah all-in ya pada saat bayar itu ya. Nah pengembang mau tidak mau harus membayar ke negara biaya-biaya tersebut Pak, mau tidak mau. Ya udah kita mah tidak urusan dengan persoalan retribusi PNBP enggak. Yang penting ini rakyat harus dilindungi ya kan. Ada transaksi jual beli rumah ya harus pada lembaga yang memang berbisnis di bidang perumahan. Legalitasnya tidak pada personal, pada badan usaha. Kan gitu loh.
Kalau personal kan nggak bisa, transaksinya bagaimana personal? Gitu. Ini tanahnya atas nama siapa? Ini langsung atas nama dia. Gitu. Oh, harapan kita mah justru Pak dari masyarakat ini mendesak dari pihak Pajana itu untuk mengurus perizinannya kepada kami di PTSP. Nggak usah Karena mendesak, Bapak yang merasa dipanggil dong. dirugikan. Bapak kan punya kewajiban melindungi warga. Iya, iya termasuk dari warganya juga Pak. Nah, Bapak punya kewajiban untuk melindungi warga. Kan ini Pak Kadis punten, ini kan sudah dibangun tanpa izinnya ditempuh dulu kan Pak. Itu kan artinya ada pelanggaran di situ Pak. Kalau sudah dibangun tanpa izinnya ditempuh dulu. Ya ini tinggal dipanggil di pengusaha ya, karena kan lembaganya nggak ada. Dipanggil orangnya, Bapak bangun ini tidak melalui prosedur. Ini dampak dari membangun ini, Bapak tidak menggunakan prosedur yang baik, maka dampaknya Bapak itu nanti tidak bisa mensertifikatkan ini. Bapak punya solusi apa? Tanya, kan pintar. Ini jalan siapa? Ya jalan yang punya lahan ini Pak. Ini kan gini loh, Pak. Ini jalan nih. Ya. Jalan. Ini jalan siapa? Jalan desa. Jalannya masih jalan warga ini Pak, belum mulai. tanahnya milik desa, milik pribadi. Milik pribadi. Yang punya tanahnya yang punya kebun ini. Iya, masing-masing. Hah? Ya masing-masing separuh yang punya tanah ini, separuh yang punya tanah ini. Enggak, tanah jalan ini punya siapa? Jalan ini jalan desa atau tanah pribadi? Tanah pribadi Pak. Ini tanah pribadi yang jalannya Ya. punya siapa? Ya punya masyarakat. Masyarakatnya punya Pak ini yang punya perumahan di sini Enggak, atau punya ini? Yang dulunya sebelum ini dijual, jalan ini sudah ada. Ini waktu buahnya Pak Ahorinya masih ada, tapi dia udah ngasih jalan. Jadi perumahannya belum ngasih jalan. Yang ngasih jalan. Pertanyaannya adalah kalau nanti yang punya tanahnya menutup di depan, Ya. nggak ngasih jalan, berarti perumahan ini nggak punya akses jalan. Iya enggak. Ini saya nanya ke Pak Lurah nih, saya tegas-tegasin aja. Iya. Ini jalan punya siapa? Punya masyarakat Pak, masyarakat yang punya tanah sebelah sini, terus sebelah sini ya Pak ya. Udah ngasih gitu Udah ngasih. maksudnya. Yang dari depan itu Pak cuman 1,5 meter dulunya ya Pak ya. Sekarang itu saya permohonan yang punya di depan ke Jakarta, tolong fotokopi KTP-nya dikumpulin yang punya tanah di sini gitu Ini Pak. yang dimaksud gini loh Pak, bahwa ini kan ada pengembang di sini nih, Pak. Iya kan? Iya. Pengembang di sini berkewajiban menyiapkan akses jalan untuk warga. Iya. Pertanyaan saya, ini jalan siapa? Jalan ini dibebasin oleh pengembang atau jalan ini punya warga? Punya warga, Pak. Ya itu yang dimaksud. Iya. Gitu loh. Makanya sampai kemarin nggak bisa masuk mobil. Nah, pertanyaan juga Pak Kades, di sini ada bikin rumah tanpa izin ilegal kok diem aja. Saya baru Pak kemarin Pak. Baru naon? Baru kemarin naik. Tapi kan Pak. Memenagis jadi lurah. Tapi Pak, ini kan belum tahu bahwa ini pengembang itu baru berapa bulan Pak. Saya berhenti kan udah 2 tahun 3 bulan Pak. PLT-nya saha kamari? Pak, iya. Pak Deden Pak, kecamatan Pak. Kok bisa? Hmm. Kan maksud saya gini loh Pak. Mm-mm. Nih. Kan sekarang mah sering kejadian. Iya Pak. Anu boga tanah teh teu mikeun ke teh pager we. Iya. Akhirnya jalan ke mana? Kemarin juga Pak, memang kejadiannya halnya seperti itu waktu ngebangun ya. Nah, waktu ngebangun kan karena sana RW-nya. Pak Otong almarhum kan negor waktu bikin bangunan ini. Pak, ini sudah minta izin atau izin lingkungan, izin RT, RW atau Pak Lurah. Nggak usah ini mah. Katanya bangunannya bangun biasa kontrakan. Bilangnya, ini kan jalannya ini jalan masyarakat. Tanahnya juga masih sertifikatnya ngikut masing-masing. Belum ya kan ini kan dipisah. Belum dipisah untuk jalan. Ya tetap walaupun bangun kontrakan kan tetap harus ada jalan. Ya, otomatis karena ada pembicaraan seperti itu, otomatis yang paling depan ditutup kemarin deh. Baru dibuka sekarang ini habis Pak Lurah sekarang ini. Baru Pak jam Mamat dari DPMD minta mana jalan yang belum tercover oleh pembangunan dana desa aja Pak Lurah. Iya. Nah kebetulan ini udah survei Pak kemarin mau dicor katanya bulan-bulan ini. Ya makanya kan nggak boleh Pak. Iya. Masa ada pengembang perumahan jalannya dibangunin pakai dana desa? Nah ini mah Pak, saya mah itu mah Pak
bicaranya buat aset warga ini kan ke Itu, ke itu, sawah, Pak, ke Pak. sawah, Kan Pak. Ini mah ngomong gini iya, loh Pak. Iya. Berarti kan gini loh Pak. Dana gini loh. Pengembang itu ngambil keuntungan, ya kan? Iya, iya. Keuntungan. Habis ini tidak bayar pajak, ya Pak. Tidak ngurus izin, Iya. tidak bayar IMB. Jalannya pun dipakai dana desa. Bapak memperkaya orang yang tidak mentaati negara. Tadinya Pak saya mah buatnya buat rakyat gitu Pak, bukan buat ini mobil juga yang punya perumahan nggak masuk sini Pak, Enggak, ditaruh di ini jalan. mah ngomong logika, saya Iya, tahu iya, ngerti buat masyarakat. Dari sisi ngomong logika, Iya. logikanya menjadi tidak tepat, ya kan? Iya. Satu sisi orang mengambil keuntungan dari pembangunan perumahan, Iya. tidak bayar pajak, tidak ngurus IMB, tidak bayar PNBP, Iya. ya kan Pak? Iya, iya. Untungnya gede dong, karena tidak bayar itu, tidak bayar ini, tidak bayar ini, untungnya gede. Bodong lah ya Pak. Yalah. Tapi jalannya dibikinin oleh dana desa. Gimana? Kan rugi negara. Nges nyokot keuntungan gede, nggak bangun jalannya ke dana desa. Kan dana desa mah jalannya jangan warga desa. Lain jangan kawasan pengembangan perumahan. Kawasan pengembangan perumahan mah diwajibkan untuk punya fasilitas umum. Jalan ya Pak. Jalan Harus sendiri bikin gitu, jalan Pak. sendiri. Gitu loh, Pak. Ini mah ngajelaskeun nggak benerkeun. Iya. Anu bener teh kieu. Ini dari jalan ke kieu. Iya Pak, kadieu tah Pak. Nu sakedik. Jadi Anu ini rakyat Pak. Can mere. Bacan. Ya, nu warga. Iya, ieu mah nu warga kaserang. Ini jalannya juga jalan warga, bukan jalan pengembang. Bukan, dari mah dari dulu juga udah ada Pak. Jadi pengembang mah tidak bangun apapun. tidak punya jalan Pak. Jadi lah Jalan nanti warga. warga di sini marah, jalannya ditutup. Mobil juga di jalan yang perumahan Pak. Kasihan kan Pak. Segini Pak. Hal lain ini malah mau ngecek nu bogana jalan imah-imah kebon-kebon aing Mohon, Pak. tutup we. Nya mau Jadi biasa bere. jalan paling oge meureun nu rakyat teh sakieu Pak. Segini. Mohon Pak, di dia ka Nah, dieu. kawin tamak ku ieu dia terus dipatok Pak di dieu. Ka di dieu Pak. Aku margi kan saparo-saparo ya teh Pak ya, nu ieu saparo, nu ieu saparo. Aku margi aya perumahan teh aya itu, ku ieu teh dipatok. Da kamari teh abdi teh nyonkeun izin dewe da karunya warga, Pak. Nya di pasihan teh ieu teh 40 cm digeser deui Pak. Iya, ini nama itu. Jadi mengembangkan ya harus bangun fasilitas. Ya mohon Pak, sedangna gitu aja Iya. jalanna teh Wes, kemana. Ra, oh nya. Ya Pak. Ya, Kabar. mohon. Ya, mohon Pak.